Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Ramatriastia. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Pada video kali ini saya tujukan untuk memperbaiki nilai informatika saya yang memang masih di bawah KKM. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh guru saya sebagai tugas remedial untuk memperbaiki nilai PSAS saya yang memang masih rendah nilainya. Yang pertama, di sini saya akan menyebutkan klasifikasi dari embedded system. Yang pertama, embedded system standalone. Yang dimaksud dengan standalone di sini yaitu di mana embedded system ini dapat bekerja sendiri. Embedded system ini dapat menerima input digital atau analog, melakukan kalibrasi, konversi, pemrosesan data, lalu menghasilkan output data ke preparer output, contohnya display LCD. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang embedded system real time. Dapat dikatakan sebagai embedded system real time jika waktu respon merupakan hal yang sangat penting. Ada dua tipe embedded system, yaitu sistem soft real time dan juga hard real time. Nah, yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang network embedded system. Sistem embedded jaringan ini menghubungkan jaringan dengan interface network ke sumber akses. Jenis jaringan yang dihubungkan bisa berupa local area network, LAN, atau wide area network WAN, dan juga internet. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang 3 perangkat keras jaringan. Yang pertama di sini ada modem. Modem itu yaitu modulator demodulator atau sering disebut dengan modem, merupakan sebuah perangkat yang dapat menghubungkan komputer ke jaringan internet. Perangkat ini memiliki fungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Modem maksud saya dapat mengganti sinyal digital yang ada pada komputer menjadi sinyal analog ketika telah melewati medium seperti saluran telepon. Yang kedua di sini ada kabel jaringan. Kabel jaringan komputer yaitu merupakan sebuah peralatan yang dimiliki fungsi sebagai media penghubung antara satu komputer dengan komputer lain atau komputer ke perangkat jaringan lainnya. Untuk kabel yang digunakan pada jaringan komputer sendiri ada 3, yaitu serat optik, pasangan berpilin, UTP, dan STP atau koaksial. Yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang kartu antarmuka jaringan atau NIC. Perangkat keras jaringan komputer jenis 1 ini sering dikenal dengan istilah Ethernet card atau istilah populer lainnya itu LAN card. Network Interface Card merupakan sebuah kartu jaringan yang memiliki fungsi sebagai penghubung antar komputer dan juga jaringan. Pada umumnya, Network Interface Card ini telah terintegrasi dengan motherboard komputer dan laptop, tetapi ada juga yang berupa kartu di mana perlu untuk ditancapkan ke motherboard. Nah, kemudian di sini ada server komputer. Server komputer akan menjadi perangkat keras jaringan yang paling penting di internet. Untuk fungsi server ini menjadi pusat pada semua jaringan, dan di dalam server inilah semua data penting akan tersimpan. Ketika terjadi request klien, maka server akan mengirimkan lalu beberapa software dan hardware jaringan. Untuk secara umum, komputer server ini berfungsi sebagai penyimpan dari semua basis data dan informasi. Oke, di sini selanjutnya ada klien komputer. Klien di sini memiliki arti sebagai komputer pengguna, sehingga klien ini adalah orang-orang yang dapat mengakses data pada server melalui jaringan internet. Jumlah klien biasanya terdiri dari komputer yang telah terhubung jaringan internet dengan server yang sama. Yang kedua di sini ada bila komputer klien tidak terhubung server, maka klien tidak dapat mengakses data pada komputer server. Yang ketiga di sini saya akan menjawab pertanyaannya kembali, yaitu jelaskan apa yang dimaksud aspek privasi confidentiality pada keamanan jaringan. Confidentiality atau kerahasiaan. Pengertian confidentiality adalah data, pesan, atau sistem perangkat hanya boleh diakses oleh orang-orang yang berhak. Selain itu, informasi yang ada di dalam sistem tersebut bersifat rahasia. Prinsip kerahasiaan pada keamanan jaringan Anda patut dipertanyakan apabila ada orang yang tidak berkepentingan bisa mengakses datanya.
Oke, selanjutnya di sini ada tuliskan tampilan hasil penulisan coding pada gambar di bawah ini. Pada soal tersebut, hasil dari penulisan codingnya yaitu adalah menghasilkan data urut dari array dimulai dari terkecil hingga yang terbesar. Yang selanjutnya adalah apa saja langkah dalam penulisan algoritma, yaitu deskriptif, pseudocode, dan juga flowchart. Sekian video remedial yang dapat saya jawab dan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Arini atas kesempatan yang telah diberikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.